Selamat pagi, salam sejahtera menyapa kita di pagi hari ini. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan di pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ajakan beribadah, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah saat ini dengan menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Tabisan dan salam. Tertabislah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita menyanyi bersama Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami boleh ada di hari yang baru. Sebagai satu persekutuan beribadah di keluarga kami masing-masing, kami akan beribadah evangelisasi Jemaat Gemim Nazaret Talikuran. Tetapi sebelumnya itu Tuhan, bermohonlah kami kepadamu, biarlah Engkau memberkati peribadatan kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir tanpa kurang suatu apapun. Di dalamnya ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Dan tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, agar ya Tuhan, apa yang akan kami baca, kami renungkan sebentar, itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi kekuatan dalam kelangsungan kehidupan kami. Bermohonlah kami kepadamu Tuhan, ketika kami akan dilayakkan dalam peribadatan kami di pagi hari ini, biarlah Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Dan biarlah pun kami pun layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa di surga, inilah kehidupan kami, inilah peribadatan kami. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu jadilah, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyi bersama dalam NKB nomor 116, Siapa yang berpegang.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya bersyukur untuk kasih bahkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ketika di hari ini Tuhan boleh memperkenankan kita, boleh ada bahkan menikmati hari yang baru. Kita boleh merasakan kasih, berkat bahkan penyertaan yang daripada Tuhan yang tidak berkesudahan. Walaupun saudara-saudara dalam menjalani kehidupan sekarang ini, kita seringkali diperhadapkan dengan apa yang namanya pergumulan, tantangan kehidupan. Apalagi saudara-saudara dengan keadaan dunia sekarang ini. Semua orang masih bergumul dengan situasi yang ada ketika diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, situasi yang berubah membuat orang sekarang ini berada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan. Apalagi ketika orang dengar itu orang yang terinfeksi dengan virus corona yang setiap hari semakin meningkat, setiap hari bertambah. Pasti saudara-saudara sebagai manusia ada rasa khawatir, ada rasa takut. Dan bukan hanya itu saja, sebagai manusia ada begitu banyak kekhawatiran, kegelisahan yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin kita khawatir tentang masa depan kita. Orang khawatir dengan kondisi ekonomi kita. Tentang pekerjaan. Dan mungkin masih banyak lagi kekhawatiran yang datang di pikiran kita. Yang seringkali membuat orang takut. Apalagi di tengah-tengah keadaan sekarang ini dalam masa pandemi. Yang orang lihat sekarang masih banyak ataupun masih ada pembatasan-pembatasan yang harus orang ikuti, yang seakan-akan membuat orang sama dengan ada di dalam penjara. Semua serba terbatas. Tetapi ini yang harus dijalani dalam masa pandemi sekarang ini. Yang orang harus taati untuk kebaikan bersama. Dengan suatu harapan bahwa supaya pandemi ini berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang membaca bagian Alkitab saat ini, ketika situasi yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi, mereka juga mengalami apa yang namanya pergumulan yang tidak mudah. Bahkan pun rasa khawatir hadir dalam kehidupan mereka. Dialami oleh jemaat Filipi, walaupun DP situasi yang berbeda. Karena jemaat yang ada di Filipi mengalami banyak tekanan. Ketika mereka juga menghadapi para pengajar-pengajar sesat, mengalami apa yang namanya penderitaan. Orang percaya ada yang harus dipenjarakan bahkan sampai dibunuh. Demikian dengan Rasul Paulus, dia juga pun mengalami penderitaan. Ia harus dipenjarakan karena mempertahankan iman dan memberitakan Injil. Tetapi saudara-saudara, di tengah situasi yang sulit pun, ia merasakan penyertaan yang daripada Tuhan. Dia merasakan kasih daripada Tuhan yang membuat kehidupannya bersukacita. Bahkan memberi penguatan untuk jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Supaya jangan mudah goyah dengan situasi yang mereka hadapi. Jemaat diajarkan supaya harus sehati sepikir, menghindari perselisihan. Dalam keadaan bergumul dengan situasi yang sulit,
Rasul Paulus katakan, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang telah diberikan oleh Rasul Paulus dalam perenungan kita di pagi hari ini, kiranya memberikan motivasi dalam menjalani kehidupan bahwa di tengah-tengah pergumulan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, maka kita tidak boleh goyah dan keadaan. Rasul Paulus katakan jangan khawatir, melainkan tetap berdoa dan bersukacita. Walaupun memang sebagai manusia, rasa khawatir itu ada. Tetapi jangan torang terbawa dengan rasa khawatir itu yang so berlebihan. Di sini torang melihat Rasul Paulus bilang, kalau torang merasa khawatir, bawalah kepada Tuhan di dalam doa. Bawalah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan pasti ada kedamaian. Bahkan hikmat yang daripada Tuhan memberikan kita semua lewat akal pikiran dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melangkah menjalani kehidupan. Jangan sampai itu rasa khawatir yang so berlebihan membuat orang hilang semangat, membuat orang sukacita hilang. Sedangkan Rasul Paulus bilang, orang harus senantiasa bersukacita, apalagi di masa-masa sekarang. Jangan sampai karena rasa khawatir akhirnya orang imun menurun, sehingga berdampak pada kesehatan kita. Dan dalam situasi dunia sekarang ini, jangan sampai karena keadaan membuat orang bukan berdoa, mar bikin berdosa. Jangan karena keadaan bukan membuat orang menjadi pembawa sukacita, mar membawa duka cita yang melukai hati sesama kita. Melainkan saudara-saudara, kita senantiasa saling topang menopang, saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan, bahkan saling mendoakan. Sehingga kita terus merasakan kasih, damai, sukacita, dan berkat di dalam Tuhan untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan, ayat 1 dan 2. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Mari kita berdoa.
Ada syukur, puji, dan terima kasih kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, karena kami terus merasakan penyertaan dan perlindungan yang daripadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang masih diberi untuk kami, sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mampu melakukan apa maksud firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami juga untuk tidak menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi juga mau melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami boleh terima dalam setiap kerja usaha kami. Dan karena itu ya Bapa di surga, dalam persekutuan ibadah evangelisasi di pagi hari ini, kami lagi boleh memberi sebagian dari berkat-berkat yang daripadamu melalui persembahan syukur. Berkatilah persembahan yang sudah kami beri, sehingga layaklah dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Ajar kami tahu dan mampu memberi yang terbaik, karena kami sadar bahwa Engkau yang terlebih dahulu sudah memberi yang terbaik untuk kami. Ya Bapa di surga, berdoa bersama untuk jemaat-jemaat yang dalam pergumulan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Dalam proses pemulihan, Tuhan kiranya memberkati setiap proses-proses penyembuhan, setiap usaha-usaha yang diupayakan kiranya diberkati oleh Tuhan. Sehingga ya Tuhan kesembuhan yang sempurna boleh dinikmati oleh saudara-saudara kami yang dalam sakit maupun yang dalam pemulihan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa kami untuk jemaat Gemim Nazaret Talikuran dalam setiap program-program pelayanan. Biarlah ya Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh terlaksana hanya oleh karena perkenanan yang daripada Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di jemaat-Mu Gemim Nazaret Talikuran, para pendeta, syemasi penatua, bahkan para perangkat pelayan yang ada di jemaat ini. Berkatilah kami semua dalam tugas kerja kami masing-masing. Teruslah anugerahkan sukacita untuk melayani, dan biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami hanya bergantung, berharap hanya di dalam penyertaan daripada Tuhan. Memberkati pemerintah yang ada, yang terlebih khusus kami berdoa untuk pemerintah yang ada di desa kami tercinta Talikuran Raya. Hukum Tua, Bapak Stefan Yeri Tambuhun Esta, Ibu Elsie Kaunang Wawor, bahkan semua perangkat pemerintahan yang ada. Berkatilah tugas kerja mereka sehari-hari ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Kami pun berdoa dan menopang bersama untuk para pasien yang mengalami ataupun yang terkena dengan virus COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih dalam perawatan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, menguatkan mereka, memberi semangat dalam kehidupan mereka, walaupun dalam pergumulan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka juga boleh memiliki pengharapan yang hanya berasal daripada Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, demikian pun dengan kami semua yang sampai saat ini Tuhan masih bergumul dengan adanya virus COVID-19 ini. Biarlah kami terus semangat menjalani kehidupan. Kami bersyukur Tuhan dengan keadaan sekarang ini yang akan ada di new normal. Biarlah terus Engkau memberkati kami semua, supaya kami tetap berusaha
di dalam doa, dalam kerja kami setiap hari. Karena di dalamnya Tuhan, kami dapat memperoleh kekuatan, bahkan berkat-berkat yang hanya berasal daripada Tuhan. Untuk kami mau melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan, kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, di akhir doa ini kami berdoa untuk kami semua yang sudah bersama dalam pelayanan di pagi hari ini, keyboardis maupun tim kreatif. Berkatilah setiap kerja kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami terus dianugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan, sehingga kami terus boleh menjalankan tugas kerja kami, pelayanan kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami yakin bahwa segala jeripaya dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Inilah kehidupan kami, inilah doa syukur permohonan kami Bapa, dan biarlah Engkau pun menyertai kami di mana kami pergi dan berada, ketika kami mau melanjutkan segala tugas kerja kami di hari ini. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan bersama. Maut sekalipun Tuhan, biarlah Engkau menjauhkannya dari kehidupan kami. Doa ini belum sempurna Tuhan, karena ini kami akan sempurnakan dengan doa sempurna yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, dan sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi bersama-sama klik nomor 293, Sukacita Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanmu padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh
kita menerima berkat. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, demikianlah ibadah di pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom.